seluruh pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bersama-sama dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa, yang tentu saja akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas banyak sekali mengenai klasik enzim. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu apa itu Kamu Bisa. Kamu Bisa adalah program yang berkolaborasi atau bekerja sama dari Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industry yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam dari Advent. Di mana Kamu Bisa merupakan program untuk membantu, memotivasi, dan menginspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis. Di mana kami berharap dengan adanya program Kamu Bisa, kita semua dapat sama-sama belajar, berkembang, dan sukses dalam berbisnis. Pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, tentang klasik enzim. Di mana dengan topik malam hari ini ternyata ada sesuatu yang menarik yang bisa kita buat dari klasik enzim. Di mana judul pada malam hari ini adalah pembuatan sabun dari klasik enzim. Bersama dengan saya, Gilintu Mangkeng, dan narasumber yang tentunya luar biasa hebatnya yang akan menemani pemirsa dan saya dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, baik. Pada malam hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber praktisi yang luar biasa, yaitu Ibu Rumandang Yunita Sinaga. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, apa kabar Ibu? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Sudah siap Ibu untuk membagikan materi yang begitu menarik pada malam hari ini? Puji Tuhan. Oke Ibu, nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Ibu sebentar lagi. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Pada malam hari ini juga kita bersama-sama dengan narasumber ahli, yaitu Dr. Ruben Suitono. Selamat malam Dokter. Selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan. Selamat malam, Yunita. Selamat malam para pemirsa Kamu Bisa dimanapun Anda berada. Selamat malam Dokter. Apa kabar Dokter? Baik-baik, terima kasih. Puji Tuhan. Semoga nanti kita bisa berbincang bersama-sama lagi Dokter tentang topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, baik. Nah, untuk itu tentu dari pembahasan atau topik yang sudah kita bagikan, pemirsa mungkin memiliki banyak pertanyaan. Nah, bagi pemirsa yang ingin bertanya, bisa langsung saja komentar di kolom komentar Hope Channel Indonesia melalui YouTube atau Facebook, ataupun langsung menelpon ke call center Hope Channel Indonesia. Nantinya, pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh pemirsa akan kita bahas bersama-sama di akhir pembahasan kita dari narasumber yang sangat-sangat ahli dalam bidang ini. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita akan membahas mengenai klasik enzim, tapi lebih fokus ke dalam pembuatan sabun. Dimana sebelumnya kita sudah banyak ya belajar mengenai manfaat, fungsi, dan kegunaan atau kebaikan dari klasik enzim. Dan pada malam ini kita akan membuat satu kreasi yang menarik dari produk yang menjanjikan dalam dunia bisnis. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, mari kita sama-sama menyaksikan satu video singkat, yaitu video profil dari pembicara kita pada malam hari ini. Nama saya Rumandang Yunita Situmorang Borusinaga. Saya tinggal di Cinere. Kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan ada profesional dan juga pegiat lingkungan di sekitar kita untuk go green. Harapan saya dengan adanya siaran yang selalu rutin kita dapatkan setiap Selasa dari Hope Channel, harapan saya kiranya para pemirsa mendapat manfaat yang maksimal dari acara ini. Terima kasih. Baik, itu adalah video profil dari pembicaraan kita yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tentunya juga dari narasumber yang sudah kita lihat, yaitu Ibu Yunita Sinaga. Nah,
Langsung saja kita bertanya kepada Ibu Yunita. Ibu Yunita, tadi saya saat baca tentang hal ini, saya agak bingung juga ya. Apa ya itu klasik enzim dan bagaimana sih sebenarnya sabun itu bisa dibuat dari klasik enzim, Bu? Hmm, ya, pembuatan sabun itu ya kita pakai ada ya komposisinya ya itu bahan utamanya itu ya minyak. Minyak terserah ya. Dalam hal ini kali ini kita pakai minyak kelapa. Ya, terus ya untuk Untuk menambahkan fungsinya supaya lebih maksimum tadi ya kita pakai classic engine tadi ya dengan eh, air destinasi dan juga sedikit soda api. Terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya sabun dari klasik enzim itu bahan-bahannya gampang didapatkan ya Ibu dan gampang Sangat dibuat gampang. ya. Betul. Oke, mungkin dari saya secara pribadi saya terkagum. Kira-kira bagaimana sih Ibu tiba-tiba bisa memikirkan bagaimana cara untuk membuat sabun ini dari klasik enzim? Karena kan kita sudah bahas dengan para ahli kita bahwa klasik enzim itu sangat bagus ya untuk kita konsumsi. Ya, saya berpikir pasti bagus juga karena itu terdiri dari fermentasi berpuluh-puluh buah-buahan dengan kita jadikan sabun. Saya merasakan manfaatnya sangat bagus. Oke, baik. Nah, untuk itu mungkin kita langsung saja ke Dokter Ruben ya. Karena kalau saya mau tanya, saya mungkin mau tanya lebih dari segi kesehatannya dan bahan-bahannya. Mungkin ke Dokter Ruben. Apa dokter pernah mendengarkan mengenai sabun klasik enzim ini sebelumnya? Oke. Sabun klasik enzim ini sebenarnya saya juga baru mendengar ya. Ini bagus. Mungkin kalau kita dengar ada sabun mandi yang terbuat dari buah ya, misalnya sabun mandi pepaya atau dari apel ya, itu menggunakan mungkin pepaya yang jus pepaya disaring sehingga dapatkan sari pepaya yang dicampurkan ke sabun. Nah, itu kita menggunakan satu jenis buah ya, seperti gitu. Nah, dalam hal ini yang dilakukan oleh Ibu Yunita, dia menggunakan klasik enzim, di mana klasik enzim itu sendiri terdiri dari berbagai jenis buah, ya puluhan katanya, seperti itu. Dengan kata lain, sabun yang digunakan berarti menggunakan lebih banyak buah-buahan. Nah, ini satu kelebihan dari sabun yang dibuat ini, yaitu sabun menggunakan klasik enzim. Nah, tentu saja variasi-variasi masih bisa dilakukan, tetapi dasar dari pemikiran sabun klasik enzim ini memberikan manfaat dari begitu banyak buah untuk kesehatan kita, khususnya dalam bentuk penggunaan sabun mandi. Mungkin gitu Mbak Gio. Baik. Terima kasih dokter. Berarti yang membedakan sabun klasik enzim dan sabun lainnya ada dari bahannya ya? Betul, Ya, dari betul. bahannya. Karena klasik enzim sendiri menggunakan banyak bahan ya. Maksudnya bahan-bahan buah ya, kita bicara. Mungkin kalau sabun itu kan bahan utamanya adalah menggunakan minyak dan menggunakan natrium NaOH ya, seperti itu. Nah, itu mungkin tetap ada, tetapi bahan tambahannya yang banyak di sini, yang menggunakan begitu banyak buah-buahan. Mungkin. Baik, berarti sebenarnya kalau kita pikir-pikir sangat lebih bagus ya untuk menggunakan sabun klasik enzim dibandingkan sabun-sabun yang sudah dijual di pasaran saat ini ya? Betul. Ya, betul. Tentu saja menggunakan manfaat yang lebih banyak dari sekian banyak buah daripada hanya menggunakan satu jenis buahnya. Iya. Tentu saja akan memberikan manfaat yang lebih banyak. Betul. Baik, terima kasih dokter, terima kasih Ibu. Mungkin kembali ke Ibu Yunita. Saya mau
tanya kembali, kira-kira Ibu boleh tolong jelaskan lagi bahan-bahan apa saja yang menjadi pokok dari sabun Classic Enzyme yang sudah tadi Ibu bagikan, supaya mungkin bagi pemirsa yang baru hadir mereka bisa mendengar kembali mengenai bahan-bahan yang digunakan. Sebenarnya simple, kalau bahan dasar dari sabun itu ada unsur minyak lemaknya, ya, ada unsur harus air suling, ya, air suling. Terus yang berikutnya natrium NOH tadi yang sudah Bapak ahli kita sebutkan. Tapi dengan dasar itu saja sudah jadi sabun. Ya, tapi kita tambahkan dengan Classic Enzyme ini supaya fungsinya untuk kita pakai di kulit kita terasa berbeda, lebih segar, ya. Jadi memang untuk kali ini sebenarnya saya buat dari PCO, ya, minyaknya, karena di awal dulu juga saya udah bawakan acara di sini cara membuat virgin coconut oil. Jadi manfaatnya pasti lebih bagus lagi dengan virgin coconut oil. Jadi saya tambahkan Classic Enzyme, ya. Saya tambahkan untuk kali ini memang saya buat juga pakai lidah buaya dan juga santan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yunita. Kembali lagi, kalau misalnya saya dengar bahan-bahannya bisa kami dapatkan secara mudah ya. Dan mungkin kita juga bisa buat secara pribadi sendiri di rumah masing-masing. Untuk itu mungkin Ibu Yunita boleh bagikan cara pembuatan sabun enzim ini? Saya sudah kirimkan videonya. Oke, mungkin secara singkat saja karena kita akan nontonnya setelah ini sih. Secara singkat, ya. Air suling, kita campurkan dulu dengan soda api, ya, untuk gampang untuk para awam, ya. Itu kita campurkan dulu sampai sampai dingin dengan suhu udara, suhu ruangan. Baru nanti kita gabung dengan minyak. Nah, tapi di sini saya sengaja membuat lidah buaya, santan dan air destilasi, air suling. Saya blender dulu sampai halus, saya saring, saya taruh di freezer. Jadi waktu dimasukkan soda api ke dalam lidah buaya yang sudah jadi es tadi itu, dia cepat menjadi dingin. Ya. Baru nanti digabung dengan pengadukan pelan-pelan aja. Sebenarnya simpel saja cara membuat sabun Classic Enzyme ini. Baik, terima kasih Bu Yunita. Untuk prosesnya kita akan nonton setelah beberapa saat lagi, karena mungkin bagi para pemirsa yang baru hadir atau baru mendengar mungkin agak bingung ya. Tapi nanti kita akan bersama-sama menontonnya di video yang akan ditayangkan. Kita akan kembali ke Dr. Daniel, Dr. Ruben, mohon maaf, yang akan membagikan bagaimana sebenarnya kalau misalnya saya secara pribadi, dari Ibu Yunita sudah bahas ada bahan soda api ya. Kira-kira apakah itu akan berbahaya ke dalam penggunaan kita di kulit? Atau bagaimana, dokter? Iya. Baik, soda api kalau digunakan hanya soda api tentu saja berbahaya ya. Itu bisa menyebabkan kulit melepuh. Betul. Ya, dalam bentuk NaOH. Nah, itu kalau di lab ya memang bisa dipakai sembarang ya, harus dipakai secara khusus, kita harus pakai gloves kalau kita menggunakan soda api itu. Tapi hal ini berbeda pada saat dia sudah bereaksi dengan sabun, dengan minyak. Jadi dia akan menjadi sabun. Karena pada prinsipnya sabun itu ada bagian dari NOH-nya, ada dari minyaknya yang nempel, dan menyebabkan fungsi utama dari NOH yang sifatnya korosif terhadap kulit itu hilang. Nah, yang berubah adalah justru dia mengangkat lemak-lemak, mengikat dengan air. Jadi fungsinya NOH yang ada sabunnya tadi itu mengikat air dan mengikat lemak. Kalau kita air dengan
minyak itu kan tidak bisa bersatu ya. Iya. Tapi dengan adanya sabun, dia jadi bisa bersatu. Nah, fungsinya apa? Ini membersihkan kulit salah satunya. Kulit kita kalau begitu berlemak, kalau kita hanya cuci dengan air kan nggak bisa ya, nggak bisa bersih. Nah, kita menggunakan sabun. Nah, karena ada fungsi dari sabun yang mengikat lemak, mengikat juga air. Jadi dia bisa bersatu dan sehingga lemak-lemak atau minyak-minyak yang menempel di kulit itu jadi bersih. Jadi bisa terlepas. Nah, itu fungsi dari soda api. Nah, soda api sendiri memang kalau sudah dalam bentuk sabun sangat bermanfaat ya untuk kita bisa gunakan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari sisi keilmuan. Baik. Begitu Mbak Geo. Terima kasih dokter. Mungkin dari keunggulannya kita bisa dengar kira-kira apa sih keunggulan lain dari sabun klasik enzim ini? Kan tadi kita sudah dengar bagaimana supaya dapat mudah ditemukan bahan-bahannya, kemudian lebih, kalau saya bilang sih ramah lingkungan ya. Tapi dari dokter sendiri, kira-kira keunggulan lain apa yang bisa kita dapatkan dari sabun klasik enzim ini? Oh ya, baik. Kalau sabun klasik enzim yang pertama yang dibuat oleh Ibu Yunita sebagai narasumber praktisi kita, yang pertama adalah menggunakan soda api atau NaOH. Nah, kalau sabun NaOH itu memang diprioritaskan untuk sabun orang dewasa. Jadi jangan dipakai untuk anak-anak. Ya, kalau anak-anak dia tidak menggunakan NaOH, dia menggunakan KOH. Ya. Kemudian mungkin akan lebih bagus jika ditambahkan sedikit KOH di dalamnya sehingga bisa menjadi sabun muka. Ya, sabun muka itu biasanya agak sedikit berbeda dengan sabun badan ya. Tapi dalam hal ini memang banyak percobaan-percobaan yang harus dilakukan. Nah, kelebihannya apa dari sabun klasik enzim ini sendiri? Selain sabun yang hanya bisa mengangkat lemak, ya ada yang menempel di kulit ya, kemudian kita mandi, kita bilas, maka lemak-lemak itu lepas, minyak-minyak yang menempel di kulit itu lepas. Itu dari sabunnya ya, sabun tok, yaitu NaOH plus minyak. Tetapi dengan adanya klasik enzim, itu kadang-kadang dia bermanfaat untuk apa? Macam-macam. Sabun itu ada yang sifatnya mengeringkan. Jadi karena begitu banyak lemak yang minyak yang lepas dari kulit kita, kalau boleh dikatakan semua lepas, maka kulit kita akan menjadi kering. Nah, beberapa hal tertentu, enzim-enzim yang ada di dalam klasik enzim menjaga supaya beberapa jenis lemak tertentu atau minyak tertentu dia tidak lepas dari kulit, sehingga kulit kita tetap lembab. Nah, prinsip lembab itu kan karena dijaga oleh minyak yang ada di kulit, sehingga cairan yang menyebabkan kelembapan kulit itu bisa terjaga tetap di kulit. Oleh klasik enzim salah satunya itu. Yang kedua, memberikan nutrisi buat bakteri-bakteri yang baik yang ada di kulit kita. Nah, kalau ada bakteri yang baik di kulit kita, itu menyebabkan kulit kita menjadi sehat. Kulit sehat bukan berarti nggak ada bakteri, tapi ada bakteri baik di dalamnya. Jadi itu disebut dengan normal flora. Ya, normal flora itu artinya bakteri-bakteri baik yang memang seharusnya ada di kulit kita. Karena nggak boleh nggak, karena memang itu juga memberikan nuansa segar pada kulit kita karena adanya bakteri-bakteri baik tadi. Nah, yang berikutnya adalah membantu sel-sel kulit kita dengan adanya klasik enzim yang membantu sel-sel kulit kita itu dinutrisi oleh apa? Oleh nutrisi yang memang ada di klasik enzim itu sendiri, sehingga dia menjadi lebih bercahaya, lebih cerah, lebih sehat, dan kelihatan ya antara kulit yang sehat dengan kulit yang tidak sehat. Itu karena apa? Karena ada nutrisi yang ada, nutrisinya ini spesifik ya, karena di dalam klasik enzim nutrisinya itu sangat esensial ya. Ya, didapatkan dari begitu banyak bahan, itu akan memberikan nutrisi yang sangat sempurna buat kulit kita. Sehingga sel-sel kulit kita itu betul-betul sehat. Bukan hanya lingkungan kulit saja yang sehat karena dijaga oleh minyak dan komponen-komponen minyak itu ada tertentu yang memberikan kulit kita sehat, tapi selnya sendiri juga sehat karena dinutrisi oleh klasik enzim. Nah, itu mungkin pendapat saya tentang manfaat utama dari sabun klasik enzim.
Dan tentu saja ini sabun klasik enzim ini juga masih boleh dikatakan masih sangat jarang orang buat ya. Hampir-hampir tidak kelihatan orang menjual sabun dari klasik enzim. Yang ada mungkin sabun dari ekstrak buah ya, atau ekstrak bengkoang misalnya. Itu ada, tapi kalau dari klasik enzim saya belum melihat. Mungkin begitu Mbak Gail. Baik, terima kasih dokter. Begitu banyak ya sebenarnya keunggulan yang bisa kita dapatkan dari sabun klasik enzim ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, mungkin kita bisa dengarkan dari segi ilmiah bagaimana dan apa saja sih cara pembuatan sabun. Bagaimana dokter? Oke, pembuatan sabun seperti yang tadi saya dijelaskan, memang pada prinsipnya ada beberapa bahan utama yang diperlukan. Yang pertama tadi adalah NaOH atau tadi dikatakan oleh Bu Yunita sebagai soda api. Itu yang pertama. Yang kedua lemak atau minyak. Ya dalam hal ini Bu Yunita menggunakan minyak zaitun kalau nggak salah ya tadi atau minyak olive oil ya. Atau bisa juga menggunakan PCO. Ya, PCO ya, menggunakan sabun minyak dari kelapa yang tanpa pemanasan. Itu sangat baik. Utamanya itu dengan sedikit air. Tetapi ada juga yang menambahkan beberapa zat-zat yang lain sehingga dia menjadi lebih lembut, lebih tahan lama, lebih tidak mudah rusak karena ada banyak minyak yang cepat rusak ya. Ada beberapa sabun-sabun yang cepat rusak dalam 3 bulan, dia sudah mulai kelihatan terpisah antara si soda apinya dengan minyaknya ya. Tapi ada beberapa sabun-sabun yang kalau kita bicara sabun yang diproduksi oleh pabrik, biasanya itu tahan lama. Nah itu adalah sabun prinsip utamanya. Jadi ada banyak rahasia yang ditambahkan supaya sabun itu lebih awet, lebih harum. Misalnya contohnya pewangi ya. Kalau tidak salah, Bu Yunita juga sudah menambahkan banyak minyak pewangi ya, kalau nggak salah ya. Sempat waktu itu disampaikan minyak-minyak seperti minyak-minyak ya wangi-wangian ya, minyak narwasku ataupun apapun itu. Nanti mungkin Bu Yunita bisa sampaikan sendiri sebagai narasumber. Nah, itu adalah manfaat secara ilmiah di situ. Tetapi tambahan-tambahan yang lain dari sabun bisa saja contohnya vitamin E. Seringkali sabun ditambahkan vitamin E di dalamnya. Ya tujuannya tadi menutrisi kulit. Ya dalam hal ini kita menggunakan Bu Yunita sebagai praktisi ya menggunakan klasik enzim. Yaitu tadi bisa menggantikan fungsi-fungsi tadi seperti vitamin E. Ada yang ditambahkan berbagai jenis-jenis vitamin ataupun mineral tertentu atau zat-zat kimia tertentu, zat yang bersifat obat, yang bersifat baik bagi kulit. Nah, ini prinsip daripada sabun. Sehingga sabun itu yang menjadi mahal bukan dari soda api tambah minyaknya, itu semua menggunakan itu. Tapi yang ditambahkan ini yang lain itu. Salah satunya yang kita bahas malam ini yaitu klasik enzim. Dengan penambahan klasik enzim itu harga bisa berkali-kali lipat lebih mahal daripada sabun biasa. Nah, ini prinsip dasar dari pembuatan sabun. Mungkin begitu, Mbak Gail. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ruben untuk penjelasan yang sangat-sangat jelas. Baik, dari saya secara pribadi sebenarnya setelah mendengarkan saya jadi berpikir kembali apakah saya nanti akan membelikan sabun klasik enzim ini. Karena kalau misalnya saya secara pribadi, kalau misalnya mau cari sabun, saya mau mencari sabun yang tentunya bernutrisi untuk kulit, kemudian bisa mempertahankan kelembapan kulit, dan juga kalau misalnya tadi dibilang bisa mempertahankan bakteri-bakteri baik ya dokter. Jadi mungkin saya pribadi nanti akan mencoba untuk membeli sabun klasik enzim ini dan semoga para pemirsa juga bisa berpikir kembali untuk membeli sabun klasik enzim ini. Nah, untuk itu bagi para pemirsa yang mungkin mau bertanya, jangan lupa langsung saja komentari di kolom chat atau kolom komentar YouTube dan Facebook Hope Channel Indonesia ataupun langsung saja telepon ke call center Hope Channel Indonesia, di mana dalam beberapa menit ke depan kita akan menyaksikan bagaimana sih proses pembuatan sabun klasik enzim ini, dan kita akan langsung saja menonton video yang berikut ini. Kita akan membuat sabun dari klasik enzim.
Oke, ya kita akan buat dari lidah buaya ya. Lidah buaya 400 mg. Oke, ya. Terus kita butuh air destilasi. Air destilasi 100 ml. Air destilasi, terus santan, santan kurang lebih 100 juga ya. Ini kita akan blender. Oke ya, ini setelah halus nanti kita akan bekukan di freezer ya. Nanti hasilnya seperti ini. Kita akan bekukan ya. Oke, saya sudah buat, jadi udah seperti ini dia, seperti ini. Oke. Oke, ya kita sisihkan dulu. Nah, tadi ini sudah saya timbang, yang hasil dari suku lidah buaya itu ya 170 gram. Nah, ini soda api 117 kita akan masukkan. Aduk dia terus, hati-hati ya. Ini kita aduk terus. Kita akan tunggu ini sampai dingin. Kita akan tunggu sampai dingin ya. Kita aduk terus. Ini harus benar-benar dingin. Dan diaduk terus supaya dia tidak mengeras. Ini tadi terdiri dari lidah buaya yang sudah di blender dengan air destilasi. Lidah buayanya tadi 400 gram, air destilasi 100, sodanya 117 gram. Ya, harus sabar, tunggu dia sampai dingin. Harus benar-benar dingin.
sambil menunggu dia dingin, ya, ini minyak, ya, terserah pemirsa punya minyak apa, tapi ini totalnya 840 gram. Saya campur dari minyak kelapa tadi, ya, minyak zaitun dan minyak kastol, minyak jarak. Oke, ya. Jadi sambil menunggu kita akan aduk-aduk dulu, ya. Aduk-aduk. Kita akan aduk-aduk. Kita masukkan classic engine 60 gram. Classic engine. Kita tambahkan sedikit santan, kira-kira 10 ml, ya. Bisa di sedikit-sedikit supaya tercampur. Baik, masih bersama dengan saya Gilin Tumangkeng dalam program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Pada malam hari ini kita membahas mengenai pembuatan sabun dari Classic Enzyme. Nah, dari video yang sudah kita tonton begitu menarik ya, bagaimana cara membuat sabun Classic Enzyme ini ternyata sangat mudah. Untuk itu kita akan kembali bertanya kepada Ibu Yunita mengenai sabun Classic Enzyme ini. Halo Ibu Yunita. Halo. Oke, Ya. baik Ibu, saya mau bertanya, kira-kira berapa sih modal dalam pembuatan sabun Classic Enzyme ini? Dan mungkin langsung saja ke pertanyaan berikutnya, apakah sabun enzim ini lebih murah dibandingkan sabun yang dijual di pasaran? Para pemirsa, kebetulan saya menanam lidah buaya juga, gitu. Jadi membuat PCO juga, jadi memang jadi relatif sangat murah, ya. Jadi katakanlah dengan bisa dengan harga 50.000 ya, karena ya bahan-bahannya. Jadi kita bisa dapat 12 potong, ya. Jadi mungkin modalnya cuman nggak sampai 5.000, tapi kalau dibandingin dengan sabun-sabun di luaran mungkin harga 5.000 sabun biasa, ya, gitu. Jadi dengan modal yang sangat murah, Boleh saya kerasa dikit? asal kita mau, harga jualnya saya rasa kalau teman-teman mereka jual di 45.000. Rata-rata 45.000 satu sabun. Jadi memang untuk para pemirsa tinggal dikreasikan mungkin dengan kemasan yang lebih bagus, harganya sangat menjanjikan. Baik, terima kasih Ibu Yunita untuk jawabannya. Berikutnya kita akan kembali lagi ke Dr. Ruben. Untuk pertanyaan ini di mana saya ingin bertanya, kira-kira sabun Classic Enzyme ini bolehkah dikomersilkan? Ya, pada dasarnya kalau sabun Classic Enzyme, karena seperti juga halnya sabun biasa yang bisa dikomersilkan, tentu saja bisa. Ya, tentu saja bisa. Memang ada beberapa standar untuk pengujian sabun ya, yang harus dipenuhi, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentu saja ada. Contohnya, apakah sabun itu menyebabkan alergi kepada beberapa orang tertentu ya? Mungkin itu bukan suatu standar yang umum, tetapi kita juga harus perhatikan jangan sampai sabun yang kita produksi, contohnya yang nantinya akan diproduksi, tetapi menyebabkan bahaya buat orang lain, tentu saja kita jadi bersalah ya. Nah itu yang pertama mungkin alergi, barangkali yang lain adalah menyebabkan kulit terbakar, karena komposisi daripada si
soda apinya terlalu tinggi misalnya dibandingkan minyak yang digunakan, atau mungkin sabunnya sendiri tidak nyaman dipakai orang ya, karena ada sabun yang seperti terlalu berminyak, ternyata mungkin justru minyak yang terlalu banyak, soda apinya yang terlalu kurang, sehingga waktu dipakai rasanya berminyak sekali, dan itu memang harus nyaman. Barangkali Bu Yunita sudah mendapatkan satu komposisi yang tepat, ditambah dengan zat-zat lain, contohnya adalah lidah buaya. Lidah buaya sendiri memang bermanfaat ya untuk kulit, dan jika ditambahkan di dalam sabun ini mendapatkan manfaat yang ganda seperti itu. Nah, kalau untuk kesehatan, untuk kesehatan dari sabun tentu saja kita sudah tahu semua manfaatnya, ya. Tetapi justru yang kita perhatikan adalah resiko ataupun kemungkinan adanya bahaya tadi. Nah, jadi kalau kita bicara dengan sabun, ya tentu saja kita inginkan sabun yang nyaman. Walaupun contohnya manfaatnya banyak, tetapi kita rasanya nggak enak kalau pakai sabun itu gitu ya. Tentu kita juga mungkin masyarakat tidak akan mau pakai. Tapi kalau sabun itu nyaman, terus memang manfaatnya banyak, nyaman itu dalam artian tadi ya, tidak kasar gitu. Ada beberapa sabun yang banyak seperti pasir di dalamnya, yang waktu dipakai kok kasar gitu ya. Nah itu nggak enak juga dipakai. Tapi ada yang sabun begitu licin ya, begitu licin dan nyaman dipakai. Waktu dipakai kita kok rasa lembab kulitnya, rasa lebih segar, lebih sehat. Terus juga wangi. Ya ada sabun yang sehat tapi baunya nggak enak gitu ya. Ada juga bau yang terlalu wangi sehingga jadi alergi ya, seperti itu. Nah itu yang harus diperhatikan dalam proses-proses pembuatan sabun sehingga kita betul-betul mendapatkan manfaat yang lengkap dari sabun. Terima kasih, Mbak Gil. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya mungkin masih membahas mengenai komersil atau promosi. Kira-kira bagaimana sih cara yang baik untuk kita mempromosikan sabun Classic Enzim ini? Oh ya, tentu saja aspek produksi harus dibarengi dengan marketing yang baik ya. Betul. Kita bisa membuat sabun yang begitu banyak manfaat, tapi nggak bisa kita pasarkan, ya rugi ya, seperti itu ya. Tentu saja harus dibarengi dengan marketing ya. Marketing Betul. kalau sekarang sih mungkin lebih mudah karena marketing dengan online saja, dengan media sosial saja sudah bisa mendapatkan begitu banyak pelanggan. Apalagi kalau sudah bisa tembus masuk ke bergabung, berafiliasi dengan supermarket barangkali, ataupun dengan minimarket yang kecil-kecil, tapi kita bisa produksi banyak. Ya tentu saja yang kita inginkan, khususnya bagi para pemirsa yang mungkin terpikir akan, oh ya saya akan bikin sabun, seperti yang Bu Yunita sudah buat, sabun Classic Enzim ditambah yang lain-lain, tapi ingat, jangan lupa dengan marketing. Karena kalau nggak bisa kita jual, kita hanya nikmati sendiri itu sabunnya. Kita nanti begitu banyak kita buat tapi nggak bisa dijual ya. Nah, dijual ini butuh kemampuan untuk marketing dengan baik. Ya, sehingga aspek produksi harus dibarengi dengan marketing. Marketing ini penting dalam membangun karir ya. Maksudnya membangun bisnis kita. Nah, dengan demikian, sabun-sabun yang begitu banyak manfaat, kita juga bisa jual itu kepada orang lain. Ingat, yang dijual bukan sabunnya, yang dijual justru Classic Enzimnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara kelas sabun, semua orang jual sabun. Banyak sekali. Tapi kalau begitu kita tempelkan Classic Enzim, sabun Classic Enzim mungkin baru sedikit yang jual. Sehingga meningkatkan aspek marketing kita. Kelebihan dari sabun kita apa, kita jual dan orang lain akan terima. Ya, seperti gitu. Apalagi kalau kita bersaing dengan perusahaan yang besar, yang produksi banyak, harga murah. Nah, ini kan menjadi pertimbangan ya, sehingga kita menjualkan suatu kelebihan yang tidak didapatkan oleh sabun-sabun yang umum, sehingga orang lain mau membeli. Mungkin itu ya Mbak Gil ya. Terima kasih dokter. Kalau saya pribadi mungkin kita harus kembali buat market research dulu ya. Kita harus lihat target audiensnya dan lain-lainnya. Dan kita benar-benar harus mempromosikan bagian Classic Enzimnya karena hal itu yang membedakan sabun ini. Terima kasih dokter sekali lagi. Baik, untuk
Bu Yunita, kita kembali lagi kepada Bu Yunita dengan pertanyaan bagaimana mungkin dari saya pribadi, kan saya suka sabun yang ada wangi-wangiannya nih Bu Pranita. Mungkin dari sabun ini bagaimana kira-kira kita bisa buat wangi-wangian atau varian-varian dari sabun klasik enzim? Sangat bisa. Jadi kita tinggal beli di online ya. Ada variasi harga ya, untuk yang bagus mungkin essential oil dengan harga yang lumayan juga, kita bisa cari yang rasa segala macam lah, bunga-bunga misalnya lavender, kita bisa tambahkan. Jadi untuk ini sebenarnya semoga ada pemirsa juga yang nonton ya. Udah mungkin 3 tahun lebih saya sudah bagi-bagi sabun-sabun ini ke teman-teman gereja. Mereka sudah banyak yang mendapatkan sabun hasil pembuatan saya. Tapi masih sebatas gift ya. Jadi kalau saya juga bepergian, ya saya bawa oleh-oleh dengan sabun yang saya buat sendiri juga gitu. Baik, terima kasih Bu untuk masukannya. Mungkin kembali ke fungsinya, saya juga tadi sempat berpikir kira-kira kegunaannya bisa di mana saja ya Bu? Dan apa aja yang mungkin bisa kita hindarkan saat kita menggunakan sabun klasik enzim ini? Sebenarnya karena tadi ada unsur seperti soda api itu, setelah kita buat 1 bulan lah baru bisa dipakai. Jadi kita diamkan dulu dia kurang lebih 1 bulan, baru nanti siap digunakan. Oke. Berarti Tidak ada efek. Selama ini saya pakai tidak ada efeknya ya. Saya pakai dengan enak sekali. baik, puji Tuhan. Berarti bisa digunakan kemana saja ya Bu? Ke badan, ke muka juga bisa? Ke muka saya memang belum belum. saya pakai ke muka ya. Oke, berarti Ya. saja ya Bu? Saya masih udah ada di pikiran saya hal yang akan saya buat untuk bisa ke muka. Saya Baik. berencana mungkin dengan buah lera. Wah, oke. Sangat menarik ya Ibu. Buah Berarti lera. kita tunggu lagi kembangan Ibu di episode-episode berikutnya ya Ibu. Baik, terima kasih Bu Yunita. Kembali lagi ke Dr. Ruben. Mungkin tadi Ibu Yunita juga sudah membahas bagaimana bahan-bahannya yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang alami ya, kalau kita lihat. Nah, untuk itu kira-kira ada nggak ya, dokter, kadaluarsa dari sabun ini, seperti sabun-sabun lainnya? Ya, pada prinsipnya sih sabun itu memang membersihkan ya. Jadi prinsip utama sabun itu justru kan menjaga supaya tidak ada bakteri-bakteri yang merusak kan, seperti gitu ya. Nah, pada prinsipnya dia adalah sifatnya desinfektan, membersihkan. Sehingga kalau kita cuci tangan, kita membersihkan, tujuannya kan membersihkan bakteri-bakteri yang kotor, yang penyebab bau badan atau apapun itu bersih. Nah, tentu saja kita harus ingat begini, penggunaan plastik enzim ataupun ditambah dengan minyak-minyak esensial ataupun minyak-minyak lainnya ya, itu adalah senyawa-senyawa organik yang gampang terurai. Diurai oleh siapa? Oleh bakteri sebenarnya. Jadi sabun sendiri bisa tumbuh jamur di dalamnya dalam proses yang agak lama disimpan ya. Misalnya, let's say 3 tahun contohnya. 3-5 tahun sabun itu kadang-kadang mulai tumbuh jamur di situ. Aneh, karena fungsinya sabun sebenarnya membersihkan, tapi dia bisa tumbuh. Itu hal yang normal sebenarnya di dalam sains, karena ini adalah senyawa organik yang menjadi makanan untuk bakteri ataupun jamur tertentu. Nah, untuk expire, kapan nih menggunakan sabun klasik enzim ini, berapa tahun sih bisa bagus, sehingga sampai kapan dia bisa expire itu tentu saja membutuhkan penelitian ya. Saya pikir dengan sabun yang dibuat tadi standar 2 tahun itu sangat-sangat masuk akal dalam 2 tahun. Tapi kalau lebih dari itu, nah perhatikan bahwa ini senyawa organik yang menjadi makanan dari bakteri ataupun jamur yang ada di mana saja. Apalagi pada saat pengemasan contohnya tidak begitu baik, dia akan masuk ke dalam
apa namanya bakteri ataupun jamur, sehingga di dalam kemasan sabun tersebut tumbuh seperti jamur yang bertumbuh. Nah, itu yang mungkin bisa terjadi karena apa? Karena itu adalah bahan-bahan sabun yang dari sifat-sifatnya adalah organik yang menjadi makanan. Tapi jika kalau kita bicara hanya minyak yang tidak sehat, yang betul-betul tidak ada nutrisi buat si jamur dikasih, kemudian minyaknya itu dikasih dengan NaOH ya, soda api tadi, itu mungkin bakteri nggak suka makan itu, sehingga dia lebih awet. Nah, itu juga tidak bagus kan, kita nggak mau sabun yang awet tapi nggak ada manfaatnya. Jadi di situ memang betul-betul kita harus lihat dan lakukan penelitian berapa lama dia bisa expire dan berapa lama manfaatnya itu tetap ada di dalamnya. Karena ingat ini di dalam itu ada ekoenzim, classic enzim, dan di dalamnya itu ada sabun. Nah, mungkin saja classic enzim itu juga bisa merusak lemak yang ada digunakan untuk pembuatan sabun. Nah, ini memang perlu dilakukan penelitian sampai berapa lama, sampai kekuatannya, dan mungkin yang paling gampang kita cium. Ini baunya berubah nggak, seperti itu ya. Kemudian kita pegang, gampang hancur, jadi kering nggak sabun itu. Nah, itu juga banyak hal yang bisa dilakukan secara rumahan ya, kita bicara rumahan. Mungkin kalau standar di industri, di laboratorium agak sedikit berbeda, lebih ketat. Tapi kita bisa cek apa sabun itu jadi kalau dipegang mungkin dia langsung hancur karena terlalu kering, itu berarti mungkin harus diperbaiki komposisinya. Mungkin gitu Mbak Gia. Terima kasih Dr. Ruben untuk jawaban yang begitu jelas. Dari saya secara pribadi, saya juga sudah mengerti dari apa yang sudah dokter bagikan. Nah, untuk itu bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan, boleh langsung saja komentar di kolom komentar YouTube atau Facebook Hope Channel Indonesia, ataupun langsung saja menelpon ke call center Hope Channel Indonesia. Karena saat ini kita akan menyaksikan satu segmen, yaitu segmen UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa. Nama saya Antonius Saparinus, berasal dari Toraja Utara. Halo, nama saya Ayu dari Jakarta. Halo, nama saya Fabiola Liliana, saya berasal dari Planet Bekasi. Halo, aku Amanda dari Manado. Kalau jenis-jenisnya, sabun cair, sabun batang, apa lagi ya? Sabun sampo. Sabun cair, sabun batang, sabun colek. Jenis-jenis sabun ada sabun cair, sabun batang. Aduh, tahu sabun cuci muka, sabun cuci piring, sabun badan. Aroma mawar, aroma mint, aroma satu lagi netral lah kali ya. Aroma buah-buahan, aroma dedaunan, aroma yang wangi pastinya. Ada aroma buah-buahan, terus bunga-bunga, permen. Aroma buah-buahan paling banyak. Jeruk, anggur, ada juga aroma mint, stroberi, dan teman-temannya banyak kan sih aroma buah-buahan. Sabun mini. Bahan dasar sabun. Tidak tahu saya. Bahan dasar yang saya tahu pasti ada parfum dari buah-buahan itu. Ada alkoholnya mungkin atau ada fragrance-nya? Karena pakai bahan natural jadi mungkin efeknya nggak terlalu berbahaya. Oke, itu produk yang natural, alami, sehingga itu akan menolong untuk membersihkan kotoran secara alami tanpa tidak terlalu banyak efek samping kimiawi. Sabun dari Classic Enzim mungkin bisa membersihkan lebih bersih lagi seperti itu. Kan dari organik ya. Keuntungannya ada enzimnya. Saksikan Kamu Bisa, karya mulia, bisnis luar biasa.
Kembali lagi di Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Baik, di sini saya akan menanyakan satu pertanyaan langsung saja kepada Dr. Ruben, di mana pertanyaannya adalah, apakah bisnis ini menjanjikan jika ada yang mau mungkin serius kepada bisnis sabun klasik enzim? Ya, apakah menjanjikan? Nah, pertanyaannya adalah kita lihat perusahaan-perusahaan besar ya. Unilever gitu. Unilever itu kan menjual sabun. Kenapa sabun itu bisa membesarkan perusahaan Unilever? Kan seperti itu. Karena memang sabun dicari. Sabun dicari. Tentu saja yang tadi Bu Yunita sampaikan, satu sabun mungkin modal seperti kurang dari 5. Kalau itu kan produksinya dalam rumahan kecil ya Bu ya. Iya. Seperti tadi. Kalau kita bicara produksi mungkin dengan jumlah yang besar, kan kalau dalam jumlah yang besar kita bisa membeli dengan Masih ada harga yang lagi? lebih murah kan. Dibandingkan kalau kita contohnya beli hanya 1 kilo atau kita belinya 100 kilo, harga 100 kilo itu Planning pasti lain. akan lebih murah daripada yang 1 kilo. Jadi kalau memang kita hanya coba-coba, memang terhitung mahal. Tapi begitu kita udah mulai produksi dengan jumlah yang lebih banyak diproduksinya, terus kita harus membeli bahan dengan jumlah lebih banyak, itu harga pasti akan lebih murah. Nah, di situ kita akan menjadi lebih penting ya. Apakah sabun itu menjanjikan? Menjanjikan, karena semua orang menggunakan ya. Ditambah mungkin klasik enzimnya juga mahal karena apa? Karena diproduksi sedikit. Kalau diproduksi lebih banyak, akan jauh-jauh lebih murah ya biaya produksinya. Ini kan apakah dia mahal murah itu tergantung kuantitas ya biasanya dalam produksi. Kemudian, apakah dia menjanjikan? Tentu saja menjanjikan. Karena apa? Karena begitu banyak orang membutuhkan sabun. Hanya sekarang marketing kembali lagi berperan. Kalau kita bisa mendapatkan marketing dengan manfaat yang besar, harga yang murah, bentuk yang cantik, wangi, dan lain sebagainya, kita pasti akan mendapatkan suatu pangsa pasar yang luar biasa. Kita akan masuk ke hati orang-orang yang lebih senang dengan sabun yang organik, yang menyehatkan dibandingkan sabun biasa yang hanya cuma membersihkan. Mungkin itu ya yang bisa kita kembangkan ya untuk memelihara bahwa bisnis ini sangat-sangat menjanjikan. Baik, terima kasih Dr. Ruben. Itu pemirsa, berarti sangat menjanjikan ya. Jadi kalau mau mulai sekarang, boleh langsung saja mulai. Mumpung lagi kurang kompetitornya ya. Baik, kita kembali kepada Ibu Yunita dengan pertanyaan terakhir. Kira-kira kepada Ibu Yunita, apakah ada planning lain untuk membuat inovasi terbaru dari klasik enzim? Mungkin tadi kita sudah dengar ya untuk sabun cuci muka. Apakah mungkin ada versi-versi lainnya? Saya tetap akan berinovasi, ya, karena zaman sekarang ini harus kreatif ya. Betul. Ya, kita harus kreatif untuk mencoba dan menemukan hal-hal yang baru yang bisa bermanfaat untuk kita dan untuk khalayak ramai. Baik, terima kasih Ibu Yunita untuk jawabannya. Untuk itu mungkin kita bisa langsung saya dengarkan closing statement dari Ibu Yunita sendiri mengenai program yang sudah kita bawakan dengan topik pembuatan sabun dari klasik enzim. Seperti apa judul dari acara kita? Kalau kamu pasti bisa. Kalau kita mau, pasti bisa. Apapun yang akan kita rencanakan, ya tetap dengan berkat Tuhan ya. Tetapi kalau kita mau, pasti bisa. Amin. Terima kasih Bu Yunita untuk motivasinya kepada para pemirsa yang sudah menonton pada malam hari ini. Begitu pula kepada Dr. Ruben, boleh memberikan closing statement untuk malam hari ini? Ya, tentu saja untuk membangun kesejahteraan ya keluarga pribadi, keluarga ataupun masyarakat kita butuh sesuatu yang bisa kita jadikan income. Ya, dalam hal ini program Kamu Bisa membuat apa? Membuat bisnis yang bukan hanya menguntungkan tapi luar biasa karena banyak manfaat yang bisa didapat. Para narasumber ahli akan membantu para narasumber praktisi untuk membangun lebih baik lagi produk-produknya. Bu Yunita sudah beberapa episode membagikan
beberapa hal yang bisa dijadikan bisnis ya, yang membangun kesejahteraan. Nah, dalam hal ini tentunya Bu Yunita sendiri sebagai narasumber praktisi akan membantu saudara-saudara pemirsa yang ingin mengembangkan bisnis ini ya, ingin mengembangkan bisnis ini menjadi satu bisnis untuk keluarga, untuk pribadi ataupun untuk lingkungan ya, yang membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Nah, tentu saja dengan Kamu Bisa kita doakan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh para pemirsa nantinya menjadi sukses dengan program Kamu Bisa dari Hope Channel Indonesia. Terima kasih Mbak Gio. Baik, terima kasih Dr. Ruben untuk closing statement yang sudah diberikan. Kembali lagi saya mau semangat nih pada para pemirsa yang nonton pada malam hari ini untuk tetap semangat. Kalian pasti bisa untuk membuat inovasi-inovasi baru dalam bisnis Anda yang Anda jalankan saat ini. Untuk itu, kita sudah berada di penghujung acara, di mana saya pribadi merasa sangat terinspirasi untuk mencoba dan membuat sesuatu yang mungkin bisa saya bagikan juga kepada orang-orang di luar. Untuk itu saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yunita untuk yang sudah menjadi narasumber praktisi kita pada malam hari ini, juga kepada Dr. Ruben Suwitono yang sudah menjadi narasumber ahli kita pada malam hari ini. Saya mau ingatkan kembali kepada para pemirsa yang hadir pada malam hari ini untuk jangan lewatkan tayangan Kamu Bisa, di mana kita selalu tayang setiap hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di sini di Hope Channel Indonesia, di mana kita selalu akan memberikan ide-ide yang bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Untuk itu, saya Gerintu Mangkeng beserta dengan seluruh kru Hope Channel Indonesia yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran pemirsa pada malam hari ini. Kami undur diri dan kami akan bertemu kembali di episode berikutnya di Kamu Bisa. Karya mulia bisnis luar biasa.